Contoh umpama makan pagi, makan siang, makan malam, itu kan perbuatan yang mubah. Tapi bagi para aulia, kekasih Allah, mereka itu ketika makan sudah berbeda dengan kita. Mereka niat makan tuh niat, aku niat makan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, memberikan hak badan, karena badan ini punya hak. Apalagi kalau dijamu dengan orang, apalagi menyenangkan hati orang. Kalau dikasih makanan sama istri, menyenangkan hati istri, bla bla bla. Niat yang begitu banyak. Niat yang begitu banyak, maka jadilah makan tadi jadi pahala. Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Perbuatannya mungkin mubah, tidak mengandung pahala dan dosa, tapi karena dia berniat yang baik jadi pahala. Mandi begitu juga, menjaga kebersihan, memberikan hak badan, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, apalagi menyenangkan hati orang yang dekat denganku. Maka ketika niat-niat yang seperti itu, jadilah pahala. Jadilah pahala. Nah, semuanya lah 24 jam para ulama itu, yang para kekasih Allah yang sudah memang mereka itu bertakluk kuat dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka semua aktivitas mereka itu selalu menghadirkan Nabi. Menghadirkan Nabi. Setiap gerak-geriknya menghadirkan Nabi, caranya Nabi, semuanya caranya Nabi. Ada seorang ulama, beliau ini keasikan ngajar, keasikan ibadah. Jadi beliau itu nggak pernah bercermin, Jadi pakai surban cek biasa, pakai baju sudah jalan, nggak pernah bercermin. Suatu ketika istrinya itu bilang, wahai suamiku, seumur-umur nih aku nggak pernah ngelihat engkau tuh bercermin. Maksudnya seumur-umur aku menikah denganmu, aku sebagai istrimu, aku tuh nggak pernah ngelihat engkau tuh pakai cermin. Coba bang bercermin-cermin sekali, ngelihat tuh muka itu gimana modelnya, baju itu cocok apa enggak. Nah, kan kadang begitu ini kita laki-laki kita kadang asal pakainya sudah tak begitu jalan. Nah jadi istrinya bilang, saya tidak pernah ngelihat engkau pakai cermin. Kata suaminya, oh iya ya, saya tidak pernah bercermin. Tolong ambilkan cermin, kata suaminya. Tolong ambilkan cermin. Maka istrinya pun mengambilkan cermin, disodorkan cermin itu kepada dia. Tapi cermin itu tidak langsung dipakai, ditaruh sebentar. Ditaruh di sampingnya sebentar, dia bertenang sedikit, sebentar, lalu dia pakai cermin. Istrinya bilang, kenapa engkau tidak langsung bercermin setelah aku memberikan cermin itu kepadamu, tetapi engkau diamkan dulu cermin itu di samping? Apa dia bilang? Katanya, sebelum aku pakai cermin, aku berniat, aku bercermin mengikuti sunnah daripada sunnah Nabi. Karena Nabi juga pakai cermin. Jadi saking segitunya tuh lah, saking segitunya ketika dia bercermin, aku mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi bercermin, maka aku juga bercermin. Nah, bayangkan itu tuh. Nabi pakai sisir. Nabi itu selalu pakai bawa sisir. Beliau sisir rambutnya, beliau sisir jenggotnya. Jadi kalau ada di antara kita yang pakai sisir, mengikuti sunnah Nabi, jadilah pahala. Jadilah pahala. Mungkin itu sebagian orang mubah saja. Tapi ketika Nabi yang melakukan itu dan kita melakukan yang mengikuti Nabi, maka perbuatan yang mubah tadi menjadi pahala. Sama juga dengan makan, sama juga dengan minum, perbuatan yang mubah lah. Tapi kita kaitkan hati kita, niat kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka jadilah itu menjadi pahala. Inilah bedanya kita orang awam dengan para ulama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak pernah bakalan sama
Al istiflam lil ingkar, artinya tidak pernah, apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Kalau dipendekkan kalimatnya tidak pernah bakalan sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, orang yang alim dengan orang yang jahil, itu tidak sama. Tidak sama. Kalau orang alim, asalkan dia mengamalkan ilmunya, maka satu perbuatan tadi bisa menghasilkan pahala yang begitu banyak. Tapi bagi orang yang tidak mengerti ilmu, maka satu perbuatan itu bisa jadi nggak ada pahalanya. Inilah pentingnya kita belajar, terutama belajar tentang masalah kebaikan dan masalah niat-niat tadi. Niatul mukmin khairun min amalih, niatnya seorang hamba itu lebih baik daripada perbuatannya. Baik para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Nah, kita sedikit membahas yang berkaitan dengan usul fikih. Fardu atau wajib tadi ya, persamaan wajib itu adalah fardu, persamaannya juga rukun, persamaan yang lain juga maktub. Jadi sama saja artinya. Dalam belajar fikih, kita membaca kitab kuning dalam ilmu fikih itu nanti dia ada yang kalimatnya wajib, ada yang maktub, ada yang rukun, ada fardu, itu sama aja artinya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, wajib ini kata ulama ada wajib lidzati, ada wajib lighairi. Wajib lidzati yang pertama itu yaitu wajib yang memang asal muasalnya memang wajib, tidak bisa diganggu gugat. Nah, contohnya seperti sholat 5 waktu. Itu memang secara asal muasalnya itu memang wajib sudah. Sepakat para ulama. Bahkan kalau ada yang mengingkari kewajiban tentang sholat 5 waktu, maka hukumnya adalah orang itu kafir. Ya, mengingkari. Sehingga para ulama itu memahami hadis Nabi. Dalam hadis Nabi kan ada man tarakas shalah amidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia sungguh telah jadi kafir. Dalam hadis ini mazhab Imam Syafi'i mengatakan maksud kafir di sini adalah meninggalkannya serta mengingkarinya. Meninggalkan dan mengingkari kewajiban salat tadi walaupun hanya satu salat. Ada orang mengingkari katanya salat yang wajib itu cuma 4, satu nggak wajib umpama dia mengatakan salat maghrib itu nggak wajib. Kalau dia mengingkari kewajiban salat maghrib walaupun cuma satu, ini sudah menjadi kafir. Nah, tetapi kalau tidak mengingkari cuma malas, dia tidak mau salat karena malas lah atau sebagainya, maka ini tidak bisa dikatakan kafir, mereka cuma fasik saja. Dan itu banyak sekali orang yang tidak sholat. Yang tidak sholat itu banyak. Nah, makanya kalau mau lihat nih ya, perbedaan antara orang Islam dengan orang beriman, lihat kemarin hari Jumat yang lalu, bukan Jumat ini, Jumat yang lalu, seminggu yang lalu. Kebetulan hari rayanya jatuh pada hari Jumat. Lihat itu. Yang sholat Id pada pagi hari itu semuanya orang Islam. Di sini nih masjid kita, sampai kemana jamaahnya? Ke lapangan sana, mungkin sampai ke jalan-jalan sana. Sampai ke jalan raya kah? Enggak, sampai ke sini aja, ke atas. Sampai di halaman, sampai ke atas juga. Itu yang hadir semuanya orang Islam. Semuanya orang Islam. Apa hukumnya dalam mazhab kita? Salat Id itu sunnah muakkad. Betul tidak? Sunnatun muakkadatun. Semua orang itu orang Islam yang hadir tadi. Tapi ketika